Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai association rules atau yang sering kita dengar juga adalah analisis asosiasi. Nah, di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama adalah saya, Interban Simanjuntak. Yang kedua ada teman saya, Erwin Cerritos Purba. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita akan mengenal dulu apa sih association rules itu, atau yang sering dikenal dengan analisis asosiasi. Nah, analisis asosiasi itu adalah teknik data mining untuk menentukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Itu seperti contoh dari analisis pembelian di suatu pasar swalayan, dapat diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barang atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari analisis association. Nah, analisis association ini juga bisa digunakan jika ada dua parameter, yakni yang pertama itu ada support, yaitu nilai penunjang, dan confidence atau nilai kepastian, yang dimana ini sangat penting dalam melakukan penerapan suatu penelitian menggunakan association rule. Analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari berbagai teknik data mining lainnya. Khususnya salah satu tahap dari analisis asosiasi yang tersebut analisis pola frekuensi tertinggi, menarik perhatian banyak penelitian untuk menghasilkan algoritma yang efisien. Nah, penting tidaknya suatu asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter support, yaitu presentasi kombinasi item tersebut dalam database, yaitu yang kuat antar hubungan item dan aturan asosiatif. Nah, di sini kita dapat melihat meaning association rules atau aturan asosiasinya seperti yang telah tertera, yaitu contoh rules yaitu memiliki dripper, milk dripper, milk beer, dripper beer, beer, dripper, milk beer. Yaitu yang pertama ada TID yang 1, 2, 3, 4, 5 dan ada itemnya, break me, dan seterusnya. Nah, pengamatan suatu aturan di atas adalah partisipasi biner dari inset, yaitu susu produk bir. Nah, aturan yang berasal dari kumpulan item yang sama memiliki dukungan yang identik tetapi tidak memiliki keyakinan yang berbeda. Dengan demikian, kami dapat memisahkan persyaratan dukungan dan keyakinan. Nah, meaning association rules berikutnya yaitu pendekatan dua langkah. Yang pertama ada pembuatan item yang sering, yaitu yang menghasilkan semua item set yang mendukung, seperti himpunan-himpunan item yang ada. Nah, item set ini berisikan misalnya seperti tertera pada tadi, yaitu bir dan alat lainnya. Nah, yang menunjukkan item set yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari nilai minimum telah ditentukan. Yang kedua adalah pembuatan aturan. Buat aturan keyakinan tinggi dan setiap kumpulan item yang sering, di mana setiap aturan adalah partisipasi biner dari kumpulan item yang sering kita buat, yaitu pembuatan item yang sering dilakukan secara komputasi mahal, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah langkah-langkah algoritma pada association rules. Yang pertama, menentukan lambang dari association. Yang kedua, tentukan semua frequent item set. Yang ketiga, setiap ukuran frequent item set dilakukan sebagai berikut. Contohnya yang pertama, ambil sebuah unsur, namakanlah S. Kemudian untuk sisanya namakanlah S kecil 2. Dan yang ketiga adalah memasukkan unsur-unsur yang telah diumpankan ke dalam rule.
Untuk langkah ketiga bisa dilakukan untuk semua unsur. Itu seperti yang menunjukkan frekuensi kemunculan lebih dari nilai minimum yang telah ditentukan. Nah, di sini ada beberapa materi yang kami ambil dari jurnal. Yang pertama adalah referensi paper yang dibuat oleh Dwi, Arif, Feni dengan judul penerapan metode asosiasi menggunakan algoritma a priori pada aplikasi analisa pola belanja konsumen yang terbitnya pada tahun 2016. Nah, metode yang digunakan adalah metode asosiasi. Dataset yang dipakai yaitu data transaksi penjualan yang tersimpan di database dan mengetahui apa saja yang sering dibeli oleh pelanggan. Kemudian paper berisi tentang penggunaan algoritma a priori dengan menggunakan aplikasi yang dimana analisis menggunakan metode asosiasi. Dataset yang digunakan yaitu transaksi penjualan dalam menggunakan a priori bertujuan untuk mencari kombinasi item terbanyak berdasarkan data transaksi, dan juga semakin banyak jumlah data maka prosesnya pun akan makin lama. Nah, yang kedua itu ada referensi dari Nur, Mukori, Aswa, dan teman-teman lainnya dengan judul The Application a priori Algorithm in Production Food Race yang terbit pada tahun 2017. Nah, penerbit ini berasal dari jurnal internasional. Metode yang digunakan adalah a priori. Dataset yang menggunakan hidrolik dari ke-7 wilayah di slide berikutnya. Jadi, paper ini disimpulkan bahwa a priori digunakan untuk memprediksi banjir dengan cara menganalisa dari 7 wilayah tersebut dengan atribut desa dan dicari support confidence atau peningkatannya, level ketinggian air. Jika level ketinggian air mencapai waspada, maka warga desa tersebut status siap jika terjadi hujan yang sangat lebat. Dataset yang telah digunakannya yaitu Sitiu, Marang, Keamanan, Besut, Dungung, Hulu Trangmu, Kuala Trangmu. Nah, tiap daerah akan mendapat nilai-nilai tertentu, support, confidence, dan lift pada level ketinggian air tertentu. Jadi sudah ditentukan semua pada aplikasi ini mengenai data keselamatan banjir yang telah ditentukan sesuai dengan levelnya. Seperti itu. Nah, referensi jurnal yang ketiga adalah yang dibuat oleh Asuci, Imas, dan Baba dengan judul Potential Use Emission of Groundwater Using Special Association Rule Meaning yang terbit pada tahun 2017. Nah, metode yang digunakan adalah algoritma a priori. Dataset yang digunakan adalah data Pemdan di Bogor yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu data spesial, data yang dari total pemakaian Pemdam, dan data non spesial yaitu ID pelanggan, kecamatan, kelas, tarif, dan status pelanggan. Dalam menggunakan algoritma a priori menghasilkan para pelanggan
pada menggunakan air tanah sesuai dengan aturan dan minimal yang telah ditetapkan. Seperti pada contoh-contoh sebelumnya, di situ kita dapat melihat berbagai metode yang telah digunakan. Ini ada beberapa referensi yang telah kami dapatkan dari hasil materi yang telah kami jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya terima kasih. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya terima kasih.